Ya, terima kasih atas pertanyaan yang masuk tentang kenapa kok bisa eh, nepotisme di Jepang berbeda dengan di Indonesia. Ya, Eh, perbedaan ini disebabkan karena sejarah yang berbeda, ya, budaya yang tidak sama. Ya. Yang membuat saya heran dan angkat topi gitu ya, Jepang tuh mampu mengangkat potensi-potensi budaya mereka, hal yang sifat tradisional zaman dulu tuh menjadi hal yang modern, khusus untuk dalam konteks nepotisme ini gitu ya. Mungkin yang lainnya mereka juga ada kekurangannya dibandingkan Indonesia. Uh, Mulai dari ketika Shogun berkuasa, ya, ketika pemerintahan kaisar diambil alih oleh Shogun, kemudian Shogun ini dibangun dari semangat samurai. Ya, jadi dibantu oleh banyak pengikut yang berupa samurai. Kita tahu para samurai itu mempunyai disiplin yang sangat luar biasa sekali, mempunyai semacam culture yang sangat berbeda gitu dalam konteks pengembangan diri. Ya, makanya ada istilah kaizen yang sekarang dikembangkan menjadi konsep manajemen modern. Yaitu lahirnya dari semangat shogun itu sendiri, semangat samurai itu sendiri, di mana di situ penyempurnaan yang tidak mengenal waktu dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau di perguruan tinggi di Indonesia itu ada PPEPP, ya, penyempurnaan terus, evaluasi dan seterusnya, dikembangkan lagi di ini dan lain sebagainya. Di Jepang sudah ada itu, ya, dia melakukan bagaimana kita mengembangkan diri secara terus-menerus, latihan samurai secara terus-menerus tanpa batas. Sehingga mereka ini adalah orang yang sangat kuat, punya skill yang luar biasa untuk bertempur, ya, yang kemudian dikomandoi oleh para shogun itu sendiri. Kegagalan shogun adalah dia tidak mampu mengembangkan teknologi. Dia masih berpola kepada kedisiplinan tradisional itu. Nah, ketika Commodore Perry dan Biddle dari Amerika datang dan mengatakan ingin membuka politik isolasi Jepang dengan memperkenalkan teknologi, ya, karena di Amerika dan di Eropa sudah terjadi revolusi industri di mana ditemukan mesin uap dan juga mesiu dan lain sebagainya. Itu yang ditunjukkan kepada orang-orang Jepang ketika mendarat di Jepang, ya, oleh Commodore Perry. Nah, orang Jepang akhirnya terkesima melihat perkembangan teknologi seperti kapal dari yang dibuat dari mesin uap dan daya dan penembakan yang menggunakan meriam dan lain sebagainya, yang pakai bubuk mesiu. Ini yang membuat Jepang akhirnya tertarik, merasa tertinggal secara teknologi. Nah, terjadilah kemudian entah kenapa terjadi pemberontakan sehingga shogun kembali lagi naik tahta gitu ya, menguasai, mengalahkan, menurunkan. Apa maksud saya adalah kaisar kembali lagi naik tahta, menurunkan shogun. Nah, shogun kemudian para samurai ini yang di bawah shogun itu akhirnya menganggur, tidak mempunyai pekerjaan. Jumlahnya ribuan, ya, bahkan jutaan. Dan akhirnya berpikir, ya, zaman mereka para samurai ini yang punya disiplin, ya, disiplin samurai yang sangat kuat sekali, kemudian mulai berpikir, mari kita letakkan pedang kita dan kita gunakan semangat pedang untuk menyongsong era modern yang disebut dengan Meiji Tenno, teknologi itu Meiji, restorasi Meiji. Kemudian mereka meletakkan pedang mereka tidak menganggap pedang itu bisa dimanfaatkan kembali di dunia modern karena sudah ada senjata lain yang lebih canggih gitu. Tetapi mereka tetap memegang teguh disiplin samurai, memegang teguh semangat samurai untuk bertempur di dalam bisnis modern. Dampaknya apa, saudara-saudara? Hampir 5 besar perusahaan yang ada di Jepang itu lahir dari semangat samurai yang didirikan oleh keluarga-keluarga samurai itu dengan semangat samurai. Nah, kemudian hal seperti ini menjadi bagian penting yang membentuk nepotisme di Jepang. Kepentingan pribadi adalah tidak dipertimbangkan, ya, mungkin tidak terlalu menjadi pertimbangan, tetapi yang paling penting adalah kepentingan kesatuan kita, ya, kebersamaan kita. Jadi bagi pribadi yang gagal, kalau zaman dulu biasanya harakiri, bunuh diri karena merasa terhina, ya, gagal untuk membangun kesatuan, gagal berkontribusi terhadap kesatuan. Dari semangat
budaya harakiri ini ada semangat di balik itu bahwa pribadi itu adalah untuk kepentingan bersama gitu loh. Ya. Sehingga ini yang menjadi menggerakkan nepotisme di Jepang. Ya, jadi mereka secara pribadi, keluarga-keluarga mereka gitu, menjaga nama baik mereka, ya, reputasi mereka untuk dalam hal bagaimana sukses dalam mendukung kesatuan itu sendiri gitu.